Sabarogo winasatu mate bawa tantarayo suki digayuko bawa api wadana silisa nicang buddha padahino tataro dhamma wadanti ayuwanyo sukham bala. Adik-adik, malam ini Bante mau sharing tentang masalah bagaimana seseorang bisa menjadi mahir bermeditasi, khususnya kikih kilesa. Tentunya aktif jasmani. Pertama dia itu harus mengerti. Artinya pelajaran pertama, ada 4 pelajaran yang Anda harus lakukan. Pelajaran pertama adanya Anda harus bisa mengerti sifat-sifat dasar dari 3 cora itu, yaitu dari 3 kesadaran, pikiran, dan visi itu sendiri. Dalam meditasi, Anda harus paham, mengerti siapa pelaku di dalam meditasi. Ketika Anda duduk, siapa yang jadi pelakunya? Lalu apa yang kita harus perhatikan? Itu objeknya. Jadi pelaku itu adalah subjek, si pelaku. Si pelaku itu adalah diri kita, yaitu kesadaran itu sendiri. Sedangkan kesadaran itu adalah tahu. Jadi Anda harus paham bahwa tahu itu mau tahu ke objek mana. Si pelaku ini mau kemana. Nah, pelajaran pertama ini Anda paham betul tentang sifat dasar dari kesadaran. Kesadaran itu tahu dan dia adalah cerminan diri kita. Dan dia itu pelaku. Dan dia aktif dan netral. Aktif di sini kita harus pahami bahwa dia tidak pernah berhenti. Artinya kalau di dalam elektrik itu plusnya. Jadi dia aktif terus, dia plusnya. Lalu dia itu netral. Karena dia nggak ada kekuatan. Artinya dia tidak berpihak manapun. Jadi si pelaku ini kelemahannya adalah karena dia netral. Karena dia netral, dia nggak bisa memilih objek. Si pelaku itu tidak bisa memilih objek yang kuat punya. Dia harus memilih objek di mana objeknya netral. Yaitu di mana si pelaku itu apa yang mau dia perhatikan, apa yang dia mau telitiin. Bukan objek-objek yang bersifat kuat. Kalau Anda ke objek yang kuat, tentunya Anda tidak akan bisa menang. Dia lebih kuat daripada kamu. Nah, sebab kita teliti. Pelajaran pertama ini kamu sudah paham bahwa kesadaran itu adalah si pelaku. Berarti dia harus cukup memilih objek apa yang dia harus perhatikan. Bukan masalah metode, tapi lebih tepat adalah suatu sistem. Sistem artinya suatu perangkat unsur, yaitu tentunya unsur netral dengan kesadaran. Nah, perangkat unsur ini kalau kita secara teratur, dia akan saling berhubungan. Nah, saling berhubungan itu menjadi totalitas suatu kekuatan. Nah, di sini kita sangat penting, pelajaran pertama ini sangat penting. Jadi para yogi, pemirsa Bapak Ibu adik-adik, kalau Anda mau mahir meditasi, mengikis kilesa, langkah pelajaran pertama ini
Anda harus tahu si pelaku itu siapa. Tak lain dan tak bukan itu adalah kesadaran. Sedangkan kesadaran itu tahu. Apapun yang kamu tahu itulah kesadaran. Dan dia itu diri, cerminan diri kita dan subjek. Dan kita harus paham bahwa semua diri kita atau kesadaran kita ini, dia itu plus, aktif dia. Dan dia netral. Dia tidak berpihak. Nah, kelemahannya di sana. Subjek kita adalah kesadaran kita atau diri kita. Kelemahannya adalah dia itu netral. Tapi kalau Anda salah pilih objeknya, maka kamu akan diseret oleh yang kuat punya. Coba kita teliti objek. Objek artinya si pelaku memperhatikan atau meneliti sasaran. Suatu hal bisa bentuk hal, bisa bentuk benda, dia bisa bentuk kasus dan sebagainya. Sesuatu objek. Objek artinya yang kita perhatikan, yang kita teliti itu. Nah, yang kita teliti itu adalah objek. Nah, di sini kita paham objek kita ada dua. Satu objek pikiran, di mana pikiran ini semua hasil bentuk kamar lampau. Kalau kamar lampau, buah kamar lampau, dia akan berbuah. Dia selalu muncul dari bawah sadar. Dia akan menguasai ke otak kita. Sehingga pikiran itu menjadi bentuk pikiran. Bentuk pikiran dia memimpin, melopori, dan membentuk kamar baru. Contohnya cara kerja, dia memimpin 5 indera kita. Ketika dia udah di otak, kalau datang yang negatif, maka kita akan 5 indera kali dikuasai sehingga kita selalu bereaksi dengan negatif. Kita harus paham proses ini. Nah, proses tentang objek yang kuat itu adalah pikiran. Karena pikiran itu semua hasil kamar lampau. Dari bawah sadar dia muncul. Dan dia selalu akan menguasai ke otak kita. Dia memimpin kita. Lalu kalau kita nggak hati-hati, kita ikutin dia, dia pelopori. Setelah dia dipelopori, Anda tidak bisa mengendalikan diri, Anda akan membentuk kamar baru. Nah, inilah maka Sambuddha di Dhamma pada nomor 1, bahwa pikir adalah pemimpin, pelopor, dan pembentuk dari segala bentuk kamar baru itu. Kalau kita sudah tahu objek pikiran itu sangat kuat, dan dia itu aktif loh. Aktif artinya dia plus, kalau dalam listrik itu plus. Dan dia itu kuat sekali. Tentunya objek pikiran itu tidak cocok dengan si pelaku kita. Kalau dalam kehidupan sehari-hari 6 indera terbuka, justru banyak manusia kita ini terseret oleh pikiran. Jadi, maaf aja, banyak yang datang bermeditasi atau keinginan ingin bermeditasi, selalu mencari metode lah, abhidhamma lah, dan sebagainya. Padahal itu semua teori belaka dan dia itu adalah pikiran. Dia tidak memakai kesadaran. Karena kesadarannya netral. Sedangkan dia itu aktif sama-sama aktif. Plus sama plus, ya listrik nggak akan muncul. Nggak bisa. Kalau dalam arus listrik, tidak harus plus dan minus. Baru cocok. Kalau dalam bahasa yin dan yang itu seperti itu. Plus dan minus. Jadi objek pikiran, objek yang kuat, aktif, dan dia itu adalah hasil kamar lampau ini, dia nggak cocok. Walaupun pikiran itu sangat membutuhkan kesadaran. Di sini poin penting, yaitu dia membutuhkan kesadaran. Yaitu dia membutuhkan si pelaku, dia membutuhkan kita, dia membutuhkan saya. Kalau dia membutuhkan kesadaran, itulah. Maka Sang Buddha mengatakan, terdapat pintu tanpa kematian di sana. Bahwa kita ada jalan untuk penyelesaian segala bentuk pikiran, segala bentuk buah kamar lampau yang kita pernah lakukan, kita mampu lenyapi. Nah, nanti tergantung kepada pemahaman si yoginya. Ketika dia udah kesadaran tingkat, derasnya pikiran itu muncul kamar lampau. Bisa bentuk loba, bisa bentuk dosa, bentuk moha. Banyak orang gulung tikar. Masalahnya di sana karena dia nggak paham dengan pelajaran pertama ini. Kalau kita dalam meditasi ketika muncul banyak pikiran Anda tidak melampaui melihat anicca, lalu Anda menyalahkan tentang metode atau sistem itu,
berarti Anda tidak paham tentang cara kerja dari pikiran itu sendiri. Sedangkan pikiran itu semua hasil karma lampau. Sesuatu objek yang tidak kita pantas kita sekutui. Walaupun dia membutuhkan kita. Karena tanpa kita, tanpa kesadaran, tanpa subjeksi perilaku ini, dia tidak bisa eksis punya. Contohnya, mayat nggak pernah bisa banyak pikiran. Mayat pun nggak bisa ngantuk. Nggak bisa bosan, nggak bisa marah. Kenapa? Karena mayat tidak punya kesadaran. Kenapa yang masih hidup, yang masih punya jasmani, punya kesadaran, kehidupan hari-hari kita 6 indera terbuka. Kita selalu mengikuti semua bentuk pikiran buah karma lampau. Banyak yogi datang ke sini, meditasi ini, selalu menggunakan pikiran. Oh ya, udah benar atau tidak? Oh ya, ini gimana ya? Harusnya bagaimana lah? Itu sudah kepikiran. Kalau seorang yogi paham, yang disebut si pelaku itu adalah tahu aja. Cukup tahu. Tidak ada penilaian, tidak ada embel-embel. Kalau udah ada embel-embel, itu sudah narasinya, sudah pikiran. Anda sudah ikut pikiran. Oh, saya salah. Saya harus inilah, harus itulah. Nah, inilah pikiran. Seseorang ketika dia muncul sakit di dalam fisik kita, dia harus paham bahwa dalam meditasi cuma 2 hambatan yang harus didapat. Nah, 2 itu masalah sakit. Nah, tinggal kita lihat irama sakitnya. Nah, kita pelajaran pertama ini kita harus sudah pahami bahwa kesadaran itu dia itu tahu dan cerminan diri kita, dia itu subjek, dia aktif dan netral itu. Dia tidak cocok dengan pikiran yang memiliki sifat apa. Pertama, dia membutuhkan kesadaran. Kedua, dia cerminan semua hasil karma lampau. Sedangkan yang ketiga, dia ada objek dan dia aktif dan kuat sekali. Jadi objek kita netral, dia kuat, maka objek ini nggak cocok. Si pelaku tidak boleh bersekutu ke pikiran. Bagaimana caranya? Kita harus cari satu objek di mana sama-sama dengan serumpun, yaitu netral. Dan dia itu harus pasif. Coba kita lihat jasmani. Jasmani kita ke bawah mana-mana, kita kemanapun dia bawa kemana. Dengan 6 indera terbuka, dia ikutin pikiran. Dengan 6 indera tertutup, dia ikutin kesadaran. Justru dengan ikut kesadaran, dia bisa lilis semua bentuk-bentuk kamu. Para pemirsa, objek yang kita maui adalah jasmani itu kenapa? Karena jasmani, walaupun dia memang membutuhkan kesadaran, itu pas sekali. Dan dia itu semua sudah terbentuk. Jasmani kita ini sudah terbentuk, sudah hasil terbentuk. Kalau tadi pikiran, dia itu buah karma lampau. Tapi kalau jasmani sudah terbentuk. Jadi seseorang datang sehat atau tidak sehat, Anda sering meditasi atau tidak, tubuh ini bisa cerminkan Anda. Jadi ketika Anda sering, Anda yang dari usia muda sudah sering meditasi, kikis kiresa, saya jamin dia pasti sehat sekali. Tapi bagi yang sudah berumur, datang bermeditasi, waktu mudanya nggak pernah mau meditasi, tentunya kamu harus paham bahwa tubuh ini sudah terbentuk semua. Sarang-sarang penyakit sudah ada di jasmani Anda. Jadi tidak heran nanti datang meditasi lah, sakit itu dan sebagainya. Ba'ala, semutanlah dan sebagainya. Hal kenapa? Karena dengan meditasi menyadari catatan ini, kita terdeteksi bahwa tubuh kita ternyata banyak penyakit. Nah, kalau tubuh ini disadari dan catat, Anda melihat anicca, tilakkana, maka Sang Buddha mengatakan, itu akan selesai, tubuh akan sehat. Kalau pikiran ini kita bisa sadari, catat, lihat anicca, dia lenyap, maka kesadaran kita pasti semakin meningkat. Kualitas kesadaran kita semakin meningkat, meninggi daripada pikiran. Stok karma yang kita miliki. Jadi kita udah tahu jasmani itu membutuhkan kesadaran. Dia itu cerminan sudah hasil terbentuk dari buah karma. Berarti sudah sarang penyakit udah ada di jasmani. Nggak usah takut. Kita dengan sadari dan catat dia, maka jasmani dia akan pulih kembali. Dia akan sehat. Jadi
Para pemirsa, jasmani ini dia itu adalah objek dan dia itu pasif dan netral. Dia pasif. Nah, sedangkan kita aktif. Aktif sama pasif plus sama minus itu cocok. Dalam arus listrik itu harus plus sama minus. Dan sama-sama serumpun, sekelompok, yaitu netral sama netral. Dan dia itu adalah semua sudah terbentuk. Tidak heran, nanti ketika kita sadari cara aktif tubuh, nanti muncul sakit sana, sakit sini. Itu masalahnya. Karena timbunan karma udah di dalam jasmani Anda. Untuk tangani hal ini, kita cukup sabar dan lembut. Nah, pelajaran kedua yaitu Anda harus tahu caranya. Bagaimana menyadari jasmani. Bukan hanya tahu jasmani udah selesai, bukan. Dia ada langkah 1, langkah 2, langkah 3. Sudah Bante tawarin dari awal. Nanti kita ada sitting dengan audio 1 jam ini. Inilah caranya. Cara menyadari bagian-bagian tubuh. Langkah 1 yaitu supaya postur tubuh kita tegak. Sering dipakai itu bagus. Ketika fisik belum sakit, Anda pakai. Nah, langkah 2 itu adalah ada 3 cara itu menangani pikiran. 21, 22, atau 23. Terserah. Kan sudah tabel sudah ada. Nanti Anda bisa ikuti. Kalau langkah 3 itu mengecek tubuh. Dia lebih mendetail lagi, menyadari, melihat. Kalau prosesnya nanti lancar, biasanya pada umumnya yang baru pemula, pasti baal dulu, semutan. Maka sebelum mulai mau retek agak panjang, sebaik saran Bante, sering-sering latihan di rumah, tapi aktif jasmani. Sangat cepat sekali. Kenapa saya mengatakan? Karena jasmani ini, aktif jasmani. Apa yang aktif? Kesadaran. Dia itu plus, sedangkan jasmani itu negatif. Plus negatif, plus itu cocok sekali. Jadi, kita aktif jasmani itu kesadarannya, aktif jasmani, menyadari tubuh itu. Di situ nanti kamu akan lihat, ternyata banyak proses. Cuma 2 hambatan. Nah, kita harus pahami pelajaran ketiga. Yaitu bagaimana. Tadi kan bagaimana cara meditasinya. Yaitu langkah 1, 2, 3 Anda kuasai. Bisa nanti satu saat sudah mahir, Anda bisa kombinasi. Dan tidak harus 3-3-nya. Tapi Anda bisa pilih nantinya. Tapi tetap harus dengan langkah 1, 2, 3. Bukan hanya tahu badan aja. Tahu badan juga sekali-sekali kita kepakai. Contoh, misalnya pikirannya bertubi-tubi atau halus sekali. Kita bisa pedalnya duduk diperbanyak. Itu juga bisa. Tapi kalau sakit, harus fokus di irama sakitnya. Nah, ini pelajaran ketiga itu, seseorang yogi dia harus mahir membedakan itu pikiran, itu jasmani. Nah, jasmani itu, hambatan jasmani ya seperti sakit lah, baal lah, panas, dingin lah, atau tegang-tegang lah, itu semua jasmani. Yang sifatnya di jasmani. Sedangkan pikiran ya bentuk ngantuk, bosan, dan sebagainya. Tapi ingat, kalau muncul ngantuk, bosan itu adalah pikiran. Tapi bukan berarti kita harus menyadari dia. Justru kita harus pakai langkah 2. Nah, di sini Anda sudah bisa mahir menggunakan cara langkah-langkahnya. Anda harus tahu yang ketiga, pelajaran ketiga, bagaimana mengatasi kalau fisik datang sakit. Sakit, lihat irama sakit. Bukan masuk ke rasa sakit. Irama sakit. Contoh, pelajaran ketiga, yaitu Anda harus menyadari. Misalnya muncul baal, titik pantat, kaki kanan maju mundur. Pengalaman ini sangat penting. Jadi pelajaran ketiga ini Anda harus tahu caranya. Tentunya harus dibarengi dengan pelajaran keempat, yaitu praktek langsung. Tanpa praktek langsung, walaupun Anda melalui 1 jam dulu, nanti meningkat diri setiap hari, meningkat diri 3 jam, meningkat diri retreat atau one day mindful, Anda boleh latih kok. One day mindful Bante juga sering adain. Baik di Palembang juga sudah ada,
maupun di Medan dan di Jakarta juga ada dan Tangerang. Anda boleh datang untuk melakukan di area saja. Kalau ada area saja itu adalah tempat Bante yang Anda bisa lakukan dengan meditasi aktif jasmani. Nah, dengan Anda praktek pelajaran keempat inilah menentukan. Banyak praktek, banyak pengalaman, banyak pengertian, maka pengetahuan Anda akan raih, kesadaran akan semakin meningkat. Bukan Anda praktek udah 10 hari udah hebat, bukan. Tergantung kualitas kesadaran Anda. Banyak yang ada berapa orang yang serius ketika udah sampai di Mucito Kamyata itu nyana ke-9 itu biasanya banyak kulung tikar. Nah, itulah butuhnya suatu pengertian yang baik para yogi bahwa ketika hambatan yang kuat sekali datang itu bukan karena masalah sistemnya yang salah. Masalahnya dia sangat kuat sekali. Kalau Anda sudah cukup aktif jasmani, lalu banyak hambatan yang belum bisa kamu tangani, kamu harus cari jalan. Nah, biasanya lakukan diskusi biasanya sama guru Anda. Baiklah Pak, para pemirsa, Bante mengulang lagi, seorang mau mahir meditasi aktif jasmani, mau sampai tingkat kesucian pun, atau hanya meningkat sampai insight aja, terserah Anda. Ya, saran Bante ya kau bisa capai kesucian, kalau bisa arahat, udah tidak lahir lagi. Itu 4 pelajaran harus kita tempuh. Pertama pelajaran adalah pengertian. Kalau kita pengertian sudah baik tentang masalah sifat-sifat dasar kesadaran, cara kerja dia, dan dia apa yang dia butuhkan, dia tahu si pelaku itu siapa dan sebagainya, Anda sudah tahu. Jadi apapun yang kamu tahu itu si pelaku itu pelaku kita. Jadi kalau meditasi Anda nggak tahu, berarti pelakunya udah nggak ada. Jadi pelaku yang penting, kesadaran diri kita yang bisa membuat kita mencapai kesucian. Bukan siapa-siapa, adalah kesadaran kita, pelaku itu, subjeknya itu. Nah, lalu kita sudah tahu objek ada 2, kita juga nggak mau sekutu ke pikiran, dan kita tahu pikiran itu dia membutuhkan kesadaran, tapi tidak pantas kita sekutu dia. Kenapa? Dia itu hasil karma lampau. Justru kita mau lenyapi. Hasil karma lampau tentunya memiliki loba dosa moha. Itu perlu Anda pahami betul. Sifat loba apa? Kalau ketika meditasi banyak pikiran, ketika dosa datang, sifat dalam meditasi apa yang dia muncul? Sakitlah, panas atau dingin dan sebagainya. Itu sebagai dosa. Moha itu adalah lesu, letih, ngantuk dan sebagainya. Itu semua hasil karma lampau. Itu semua pikiran. Itu justru kita harus basmi. Berarti kita tidak pantas sekutu dia. Karena dia itu juga aktif. Dia plus. Nggak cocok sama kita. Dan dia kuat. Plus sama kuat lagi. Jadi kita plus sama, kita netral. Mana cocok? Kita kalah. Netral aja udah kalah. Dia kuat. Sedangkan plus sama plus nggak cocok. Nggak seiram. Nggak bisa mendapatkan hasil seperti listrik. Harus ada plus minus ukurnya. Tetapi jasmani itu sangat cocok untuk Anda. Maka Bante, saran Anda, Bante telah memberi yang terbaik. Jangan enggan-enggan praktek aktif jasmani. Bagi yang merasa belum ada kemajuan, baik fisiknya belum maju dan mentalnya belum bisa meningkat, kesadaran nggak percaya diri, sebaiknya Anda harus banting setir melakukan meditasi aktif jasmani tanpa mengudur waktu yang panjang-panjang, karena usia kita semakin, waktu nggak pernah nunggu kita mencapai kesucian. Hanya orang yang tahu bagaimana meningkatkan dari kesadaran kita yang rendah bisa meningkat. Kan pelajaran pertama adalah seseorang dia harus ada pengertian tentang sifat-sifat dasar si pelaku dan objek yang dia pilih. Dan tadi udah diurai panjang. Yang kedua itu adalah pelajaran kedua, dia harus hafal, mengenal langkah 1, 2, 3, fungsinya apa, dan dia harus tahu cara-caranya. Dan mengingat kembali. Dan ada satu hal yang Bante tadi lupakan, bahwa postur tubuh itu sangat berperanan penting. Postur tubuh itu harus tegak. Kalau badan mau tegak, tentunya Anda harus cari 6 titik itu.
2 titik bawah kepala tegak elektron, 2 titik pantat, perut kempes. Perut harus dikempes. Jadi sepanjang dalam meditasi, kalau Anda bisa perut selalu kempes itu baik. Termasuk kaki harus rata, diusahakan. Bagi orang yang masih belum biasa merata, berarti kaku sekali, itu berarti perlu rajin-rajin melatih diri sampai kakinya rata. Kalau tentang tangan, kedua tangan itu sangat penting, harus terletak di atas pusat. Karena tangan kita nggak bisa seperti Sang Buddha punya tangan. Sang Buddha punya tangan, ketika dia berdiri, beliau berdiri, dia tanpa bungkuk. Dia bisa garuk lutut beliau itu. Jadi Buddha bisa garuk lutut. Tentunya beliau punya tangan lebih panjang. Jadi kita kan tangannya lebih pendek. Maka itu harus letakkan di atas pusat. Untuk supaya tangan ini nggak jatuh, saran Bante itu langkah 3, tahap aktif 3 itu sering diaktifkan. Yaitu muka, ubu-ubu belakang kepala. Karena di situ ada ujung jari tangan sama ujung jari kaki. Kedua pundak, lengan, ujung jari tangan. Jadi kita kencengi ketika saat itu. Lalu punggung dada sampai ujung jari kaki. Itu kita bisa dikencengi betis pahanya. Jadi dengan cara kayak gini, kesadaran kita jauh lebih kuat. Nah, itu mengenai tangan dan badan selalu tegak. Kalau Anda berdiri, sebaiknya berdiri tegak, jangan dimain-mainkan. Kalau ketika selama meditasi, muncul sakit atau baal, semutan dan sebagainya, atau panas saat berdiri, jangan dimain-main telapak kakinya. Jadi usahakan kamu amati sampai dia lenyap. Satu kaki ke satu kaki aja, nggak usah dua-dua kaki yang Anda amati. Nah, saat jalan juga udah Anda bisa buka di YouTube, cara jalan tentu kenceng betis paha, kaki yang melayang itu yang disadari. Nah, tentunya itu semua harus dengan praktek yang baik. Nah, maka kalau bagi yang masih belum paham betul, selain bisa buka di YouTube, Anda tentang bahagia dalam vipassana, Anda harus bisa ikut ODM atau sitting, dan di situ kan kamu akan pelan-pelan akan pahami tentang ini. Nah, pelajaran ketiga itu adalah cara nangani. Tadi kan sebenarnya udah sebutkan, kita harus tangani loba dosa moha, baik fisik maupun mental. Kalau fisik, Anda irama sakitnya. Kalau mental, Anda harus pakai langkah 2, cara 1 atau cara 2 atau cara 3. Ya, saran Bante ada tahan nafasnya itu cara 2. Yaitu untuk ngantuklah bosan banyak pikiran khawatir itu pakai langkah 2, cara 2. Lalu pelajaran keempat itu harus banyak praktek. Dan kita harus tahu praktek itu kita nggak bisa, ada waktu baru meditasi, nggak bisa. Justru kita harus sengaja luangkan waktu sebanyak mungkin untuk mengejar ketinggalan kita. Yaitu di mana fisik kita udah banyak sakit, dan itu kesadaran kita semakin rendah. Karena kesadaran dan pikiran itu dia bagaikan timbangan emas zaman dulu punya, terlacak. Jadi satu naik pasti satu turun. Kalau pikiran tambah banyak, kesadarannya turun. Kalau kita udah tahu kesadaran kita udah turun banyak, waktunya kita terlalu banyak, memberi porsi 6 indera terbuka, berarti pikiran kita, stok kamar kita semakin banyak. Untuk itu kita harus mengejar. Jadi kita harus kerja dan kejar. Kerja apa? Kerja meditasi. Luangkan waktu sebanyak mungkin. Anda ikut retreat, atau Anda kalau masih bagi pemula, 1 hari 1 jam, 3 jam, meningkat diri. Udah 3 jam, ikut ODM 1 hari, nanti ikut retreat. Dengan cara kayak gini, berarti Anda bisa akan berangsur-angsur akan mahir menangani segala yang disebut hambatan dalam hidup Anda, baik dalam meditasi juga sama. Kalau kilesa, tentunya kita harus paham pikiran itu dia ada kadang kuat, sedang ada yang halus. Ini yang perlu kita pahami, mengerti. Itu ada di pelajaran 1. Jadi dengan pelajaran 1, 2, 3, dan 4 Anda bisa tangani dengan baik, dengan seringlah
luangkan waktu sebanyak mungkin Anda praktek, pada yakin kamu akan sangat mahir menangani masalah. Jadi ketika ada problem di dalam kehidupan sehari, baik urusan yang bersifat rumah tangga dan sebagainya, usaha akan teratasi dengan baik. Khususnya visi akan lebih sehat, lebih damai, kita lebih santun, dan kita akan memiliki Brahma Wihara, meta, karuna, mudita, upeka yang jauh lebih baik. Dan kita disiplinnya akan semakin meningkat, dan kita selalu akan memilih perbuatan-perbuatan itu ada rasa tanggung jawabnya itu, baik dalam ucapan dan sebagainya. Kita sering memiliki kebajikan.